Oke, baik. Eh, ya, ini sebenarnya di luar kebutuhan riset pun, kalau kita sebagai orang yang berkecimpung di matematika ya, itu sorry, menyusun argumen logis itu ya sebenarnya sudah harus jadi suatu ini ya, aktivitas yang sehari-hari gitu ya. Ya, terkait dengan ini ya, terkait dengan bidang kita gitu ya. Oke, eh, kita lihat dulu ya, mengenai definisi dari istilah apa argumentasi logis gitu ya. Argumen di sini yang dimaksud adalah rangkaian pernyataan ya. Biasanya dipahami sebagai gagasan dengan usaha dua kali lipat, yaitu argumen atau klaim yang didukung oleh satu atau lebih alasan yang dikembangkan secara tertulis atau lisan. Selain itu, argumen juga merupakan proses secara dialogis yang menghadirkan pendapat berbeda yang didukung oleh alasan pada suatu masalah dengan tujuan meyakinkan lawan bicara. Ya. Yang jadi inti itu ya terakhir ini, kalau kita berargumen itu kan kita ingin menunjukkan bahwa eh, apa yang kita lontarkan ya, atau apa yang kita pikir itu adalah sesuatu yang eh, ya kita meyakini itu sesuatu yang eh, ya katakanlah benar gitu ya, dan kita ingin agar lawan bicara kita itu juga sepakat dengan itu, menyetujui itu. Maka kita memberikan argumen mengapa kita harus atau mengapa ya saya mempunyai pandangan seperti ini ya. Jadi tujuan tradisional dari argumentasi adalah meyakinkan audiens tentang penerimaan suatu opini. Oke. Namun tujuan dari dialog argumentatif itu lebih dari sekedar persuasi. Dalam literatur tentang jenis dialog oleh Walton and Crabbe tahun 95, pengambilan keputusan, negosiasi, pencarian informasi, penyelidikan, dan dialog etik telah diselidiki memiliki dimensi argumentatif. Oke. Jadi tidak sekedar mengajak ya, tapi jadi ini ada beberapa ya mungkin beberapa tujuan lain ya atau kepentingan lain ya dalam berargumentasi ya, ya dalam pengambilan keputusan, dalam negosiasi, kemudian dalam apa ya penyelidikan gitu ya, pencarian informasi dan lain-lain. Oke, selanjutnya yang dimaksud argumentasi ilmiah itu adalah kemampuan merumuskan dan mengevaluasi argumen yang telah banyak diakui, menjadi dasar keterampilan berpikir yang baik dan menjadi salah satu tujuan pendidikan berbasis sains. Oke. Siswa harus mampu menyajikan pernyataan yang akurat, mengkomunikasikan kepada yang lain secara meyakinkan, menanggapi argumen orang lain, dan membandingkan berbagai argumentasi secara logis. Eh, oke, baik itu pendahuluannya ya. Bisa dibaca aja sendiri. Berikutnya kita lihat konsep dari argumentasi logisnya. Oke, secara sederhana logika argumen itu ada dua, terdiri dari urutan pernyataan, di mana satu pernyataan didukung pernyataan lain. Jadi dua ini ya, secara berurutan gitu ya. Pernyataan yang didukung adalah kesimpulan. Yang memberikan dukungan itu adalah premis. Apa yang dirangkum dalam sebuah argumen adalah bahwa alasan ditawarkan untuk mendukung pernyataan tertentu. Eh, Sebuah argumen punya dua klaim berbeda, ya. Klaim faktual bahwa premis argumen itu benar, klaim inferensialnya bahwa premis mendukung kesimpulan. Oke.
Jadi kalau dalam ini ya, membuat atau menarik kesimpulan itu kan eh, ada dua hal yang harus diperhatikan ya. Pertama kan kebenaran dari suatu pernyataan itu kan juga kadang tergantung dari kebenaran premisnya ya. Premisnya benar atau tidak. Kalaupun premisnya benar, itu harus dilihat lagi bagaimana kesimpulan yang diambil. Kesimpulannya itu ada hubungannya nggak, ada kaitannya nggak dengan premisnya. Ya. Jadi premisnya bisa jadi benar, tapi kesimpulannya itu bisa jadi tidak benar. Kesimpulannya itu melenceng ya. Tidak ada kaitan atau tidak mendukung atau tidak didukung oleh premis itu. Ya. Jadi dalam mengevaluasi argumen, ya eh, pertama itu kita harus menentukan premisnya dan kesimpulannya. Ya. Klaim faktual itu artinya bahwa premisnya benar. Klaim inferensial yaitu adalah bahwa premisnya itu mendukung kesimpulan. Antara premis sama kesimpulannya harus nyambung ya. Gagasan dukungan adalah di mana kita dapat menentukan argumen seperti yang ditawarkan. Dari sudut pandang logis ada dua jenis dukungan yang dapat ditawarkan yaitu pertama argumentasi induktif. Ya. Baik, ini kan terkait dengan yang pernah kita pelajari tentang penalaran induktif ya dan juga nanti ada argumentasi deduktif ya. Argumentasi dukungan induktif itu adalah ketika premis itu membuat kesimpulan yang mungkin saja benar. Oke. Premisnya buat kesimpulan cenderung benar, tapi premis dengan kesimpulan sendiri tidak menjamin ya, tidak ada jaminan bahwa eh, kesimpulan itu di apa didukung oleh oleh premisnya ya. Kan seperti contohnya yang kalau induktif itu katakanlah seperti kita memeriksa apa buah mangga gitu ya dalam sebuah keranjang. Kalau kita dapatkan misalkan 5 buah mangga itu busuk ya, kemudian kita menyimpulkan berarti semua di sana semua buah mangga di keranjang itu busuk semuanya. Itu induktif ya. Oke. Kesimpulannya itu bisa benar bisa salah. Tapi kalaupun kesimpulannya benar, maka sebenarnya premisnya itu tidak menjamin kesimpulan bahwa 5 mangga pertama busuk itu nggak menjamin bahwa sisanya itu busuk semua. Akan tetapi karena kita melakukan penalaran secara induktif ya, demikian yang kita simpulkan gitu ya. Oke. Jadi dalam argumen induktif bahkan kalau semua premisnya benar, kesimpulan itu belum tentu benar. Tapi ya itu bahwa justru penalaran yang kita lakukan sehari-hari ya mau nggak mau suka nggak suka kita akan menggunakan penalaran induktif berdasarkan pelajaran atau berdasarkan apa yang telah kita lakukan selama ya ratusan kali dari tahun ke tahun ya. Jadi kalau kita punya aktivitas yang sudah rutin dari tahun ke tahun, maka kita eh, menyimpulkan bahwa kalau besok kita melakukan aktivitas tersebut ya hasilnya juga pasti sama. Gitu ya. Yang suka saya kasih gambaran itu kan seperti kita merebus air kan dari dari usia berapa kalian mulai bisa merebus air sendiri, kemudian sudah dilakukan berulang-ulang ya hasilnya selalu sama yaitu air akan mendidih. Ya. Berdasarkan pengalaman tersebut maka kalian menyimpulkan atau kita semua menyimpulkan bahwa besok pagi kalau saya bangun tidur saya merebus air maka saya akan dapatkan air mendidih juga. Ya, padahal apa yang menjamin karena kita berdasarkan itu hanya pada eh, rutinitas kita dari tahun ke tahun gitu ya. Bahwa kalau kita dari dulu merebus air selalu ujung-ujungnya kita dapat airnya mendidih. Nah, itu induktif ya.
Tapi kalau kita nggak menerapkan penararan itu, ya terus kan kita tetap yakin ini bakal mendidih juga kalau kita ngerebus air, gitu ya. Nah, itu banyak di hal yang lain ya. Kita nggak bisa menjamin, tapi karena pengalaman ya, dan karena kebutuhan juga, maka kita eh, akan berargumentasi seperti itu. Ya. Eh, Dalam argumen induktif, ya digambarkan bahwa bahkan kalau semuanya benar, kesimpulan belum tentu benar ya. Premis dari argumen induktif buat kesimpulan menjadi mungkin. Hal ini terjadi dari kekuatan premis yang dihadirkan. Oke, berikutnya, induksi merupakan metode yang menyimpulkan pernyataan hasil operasi observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum. Nah, itu karakteristik dari induktif ya. Hal khusus yang diamati ditarik ke umum. Oke, menurut suatu pandangan yang luas, ilmu empiris ditandai oleh metode induktif. Suatu inferensi atau kesimpulan itu bisa disebut induktif apabila bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal. Oke, jadi dari hasil pengamatan empiris itu kan yang diamati gitu ya. Kemudian eh, hasil pengamatan dan penelitian sampai pada pernyataan yang bersifat umum, yang bersifat universal. Pernyataan yang berdasarkan observasi tunggal, betapapun besar jumlahnya, secara logis dapat menghasilkan suatu pernyataan umum yang tak terbatas. Dalam induksi setelah diperoleh pengetahuan akan dipergunakan pada hal lain. Misalkan pengetahuan kita bahwa kalau logam itu dipanasin, ia akan mengembang. Setelah dari teori ini kita akan tahu bahwa logam yang lain pun juga sama sifatnya ya. Kalau dipanasi akan mengembang. Pola induksi berisi pengetahuan yang ada sebelumnya mengenai jumlah kasus sejenis khusus bersifat individual konkret ya. Dan dengan jadi ya dengan pengalaman itu kita mengeneralisir ke kasus yang lain gitu ya, yang serupa ya. Kesimpulan ditarik dengan sintesis kasus atau fenomena yang terdiri dari beberapa pengamatan atau observasi, lalu mengandung nilai kemastian dengan probabilitas. Jadi sifatnya adalah kemungkinan ya. Jadi dapat disimpulkan argumentasi induktif itu adalah atau menggunakan cara berpikir yang berurusan dengan penarikan kesimpulan dari premis khusus ke umum. Dan kesimpulan ditarik itu tidak pernah konklusif, tidak pernah benar-benar merupakan kesimpulan sebenarnya. Di sini diberikan contoh, 3 bulan yang lalu saya berjumpa seorang pedagang buah dari daerah Bandung, beliau seorang yang ramah. Sebulan lalu saya berbincang dengan pekerja ketika menunggu Transjakarta, beliau berasal dari Bandung, dia pun orang yang ramah. 2 minggu lalu saya mengobrol dengan tukang mie Yamin kelahiran Bandung dan dia juga ramah. Maka saya mengira sebagian besar orang Bandung adalah orang yang ramah. Nah itu kan kelihatan ya induktifnya ya. Bertemu dengan 3 orang yang berasal dari daerah Bandung, semuanya ramah. Kemudian saya menyimpulkan bahwa mayoritas orang Bandung itu adalah orang-orang yang ramah. Contoh kedua, ya tadi jadi itu karena dari pengalaman ya. Biasanya kita eh, mungkin mengalami atau kita mengambil sampel beberapa beberapa sampel terus kita merasa cukup, oh berarti sebenarnya ini sudah cukup mewakili gitu ya. Bagaimana gambaran orang Bandung itu dengan melihat dari orang Bandung yang kita jumpai. Ya. Ya, contoh yang kedua, di sini ada berita bahwa berangkas besar di Bank X Cabang Setiabudi Jakarta dirampok tadi malam. Siapapun yang merampok bank tersebut pasti mengetahui nomor kombinasi untuk membuka berangkasnya karena tidak ditemukan jejak kekerasan pada berangkas yang dirampok. Hanya ada 2 orang yang tahu nomor kombinasi tersebut, yaitu Rudy manajer bank dan Agus. Kepercayaan keterangan teman kantor Rena kepada polisi yang menyelidiki kasus ini, Rena yang butuh uang tunai dalam jumlah yang besar karena dia punya hobi mengoleksi tas branded.
Dan itu Rena tidak punya alibi atas keberadaannya semalam saat terjadi perampokan. Cukup beralasan jika kita menyimpulkan bahwa Rena terlibat dalam perampokan bank tersebut. Nih. Jadi arah semua itu mengarah kepada Rena. Banyak kesimpulan atau petunjuk mengarah kepada Rena. Sehingga kita menyimpulkan atau kita ya kita punya dugaan kuat. Ini berarti si Rena itu terlibat dalam perampokan bank ini. Ya, itu induktif ya. Oke, nah ini kan ini diagram dari ini ya eh, penerapan argumentasi secara induktif ya. Dari observasi kita mengamati ada pola dan dari situ kita memberi apa menyimpulkan secara sementara. Dari sembilan itu kita punya teori ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang yang argumen yang berikutnya yang bertolak belakang dari induktif itu yang disebut sebagai argumen deduktif. Ya, kalau dalam ini premis menjamin kesimpulan. Artinya kesimpulannya benar atau tidak itu tergantung dari premisnya benar atau tidak. Kalau premisnya benar, maka kesimpulan mengikuti. Jadi di sini penarikan kesimpulannya eh, bisa dikatakan ya ini mengikuti ini ya apa kaidah logika gitu ya. Jadi kalau jadi kita tinggal mencari tahu premisnya benar atau tidak. Kalau premisnya benar, ya oke, berarti kesimpulannya kita bisa pastikan dia benar. Oke. Deduksi adalah metode yang menyimpulkan data empiris secara lebih lanjut dalam satu sistem pernyataan yang runtut. Hal yang harus ada dalam metode deduktif adalah perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri. Ada penyelidikan berbentuk teori logis dengan tujuan apakah teori tersebut punya sifat empiris atau ilmiah. Ada perbandingan dengan teori lain dan ada pengujian teori dengan menerapkannya secara empiris yang bisa diberi dari teori tersebut. Oke. Penalaran ini sifatnya silogisme dalam arti merupakan argumen dari premis dan kesimpulan. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar kesimpulan disebut premis atau anteseden. Kesimpulannya disebut konklusi atau konsekuensi. Antara premis dan konklusi disebut konsekuensi sehingga memberikan kebenaran. Oke. Eh, premis lalu mewajibkan dari penguatan konteks. Kalau yang deduktif itu biasanya ditandai dengan adanya implikasi ya, jika maka jika itu salah satu ciri-ciri deduktif ya. Ini diberikan dua ilustrasi. Contoh pertama, Rita mendapat beasiswa penuh dari kampusnya. Terdapat syarat agar beasiswa tetap berlanjut. IPK yang diperoleh harus 3,5 ke atas. Jika Rita ingin mempertahankan beasiswanya, ia harus tekun belajar agar IPK-nya di atas 3,5 selama kuliah. Di atas 3,5 ya. Selama kuliah, ia harus memperoleh IPK 3,5. Terdapat syarat bila Rita ingin bertahan beasiswanya, Rita termotivasi untuk mempertahankan IPK-nya, maka ia perlu tekun belajar. Ya. Jika dia ingin beasiswanya bertahan, maka IPK-nya harus segini tetapnya. Jika dia ingin IPK-nya tetap segini, dia harus tekun. Itu kan implikasi silogisme ya. Contoh kedua, setiap manusia pasti mati. Kebenaran pernyataan ini tidak ada yang membantah. Sebagian pemikir hanya mengkualifikasi pernyataan ini, menambahkan beberapa faktor pertimbangan seperti tidak ada yang mengetahui kapan atau tidak dengan cara apa atau sorry, tapi dengan cara apa dan dalam martabat seperti apa manusia tersebut mati. Itu masih bisa dikualifikasi. Pemikir yang lain lebih menyoroti aspek psikologis ketakutan akan kematian atau fear of death sebagai ketakutan terbesar umat manusia sepanjang sejarah peradaban. Nah, tetapi mau ditinjau seperti apapun, kematian memang tampak menakutkan. Pemikir-pemikir tersebut di atas juga manusia biasa, mereka tentu juga ada yang takut pada kematian. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemikir sehebat apapun ya pasti mati. Oke. Implikasinya apa nih? Ya, semua manusia pasti mati. Pemikir itu adalah manusia. Kesimpulannya manusia pasti mati. Ya, kita kenal ya, itu kan dalam logika
penarikan kesimpulan apa tuh ya silogisme ya. Oke. Jadi ini contoh yang ini ya penarikan kesimpulan secara deduktif ya. Jadi berlawanan berbeda dengan yang induksi tadi. Kalau diagram argumentasinya dalam deduksi seperti ini ya, diawali dari teori. Kemudian kita bikin kesimpulan sementara dan kita amati baru dari pengamatan itu kita bisa mengkonfirmasi apa yang eh, kita simpulkan tadi gitu ya. Oke, selanjutnya, sorry. Nah, ini tentang argumentasi ilmiah ya. Kita lihat nih, jadi karakteristik dari argumentasi ilmiah eh, punya karakteristik yang khas dibanding argumentasi dalam konteks sehari-hari atau dalam bidang ilmu yang lain, terutama dalam keterkaitan antara pernyataan atau klaim, bukti atau evidence, dan pertimbangan atau justification. Oke. Pernyataan merupakan pernyataan deskriptif yang menjawab masalah penelitian. Bukti mengacu pada pengukuran, pengamatan, atau hasil penelitian yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan. Komponen argumen pada akhirnya didapat dari pernyataan yang menjelaskan suatu fenomena disertai bukti yang relevan dan seterusnya. Jadi harus unik kriteria ini ya, empiris, ya, dapat diamati ya, teoritis dan analitis. Oke. Dapat dibuat teori dan dapat dianalisis. Ya. Oke, nah sekarang manfaatnya ya. Ya, saya rasa ini jelas. Eh, Argumentasi itu punya peran penting dalam pembelajaran karena ia akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam diskusi kelompok dan saling memberikan pendapat yang menunjukkan sejauh mana pemahaman konsep, keterampilan, dan kemampuan penalaran ilmiah. Muslim tahun 2015 mengatakan melalui proses argumentasi, siswa belajar sekaligus punya kesempatan untuk mempraktekkan metode ilmiah ketika mempertahankan atau menyangkal ide. Ya. Argumentasi adalah proses tukar suatu klaim melalui analisis berpikir kritis berdasarkan dugaan dengan bukti dan alasan yang logis. Oke, ya, oke. Ya, ini udah selesai ya. Baik, ada pertanyaan untuk materi ini? Ya, saya rasa eh, ya kita kalau sebagai orang yang berkecimpung di dunia matematika ya tentu hal ini adalah suatu yang ini ya mungkin biasa gitu ya. Jadi udah jadi apa eh, makanan sehari-hari gitu ya berargumentasi secara logis atau menarik kesimpulan ya. Jadi nah ini nanti begitu juga kalau dalam menyusun suatu artikel atau suatu penelitian di situ kan dituntut kemampuan untuk iya berargumentasi secara logis. Dituntut kemampuan untuk ya meyakinkan para pembaca ya ini hasil dan kita ini dan kami punya kesimpulan seperti ini gimana para pembaca itu supaya percaya supaya menerima nah inilah peranan dari atau penggunaan dari argumentasi ilmiah ya. Oke. Oke kalau nggak ada pertanyaan jadi kebetulan saya juga ini eh, harus segera pergi ya jadi kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya normal hari Senin ya Insya Allah tetap jam 1 kalau nanti ada halangan ada perubahan saya akan umumkan segera ya. Oke. Oke. Ya, kalau gitu saya akhiri sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat lanjutkan beraktivitas ya. Oke, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.